Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dan bukan sehat walafiat. Salam buat keluarga, teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, di video kali ini khusus gue ingin membahas dinamika yang terjadi dengan Real Madrid. Ya, dimana di season ini Real Madrid sudah hampir pasti akan 0 trofi. Copa del Rey gagal, UCL gagal, La Liga juga gagal gitu ya. Jadi di tahun ini akan 0 trofi ya di tahun 2025 ini. Jadi musim yang cukup buruk untuk Ancelotti, dan akhirnya Ancelotti pun memutuskan untuk keluar dari Real Madrid ya. Meskipun Ancelotti menoreh hasil yang buruk di tahun ini, tapi menurut gua Ancelotti adalah pelatih terbaik di dunia saat ini. Salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini selain Pep Guardiola dan Jurgen Klopp ya. Yang gue bilang mereka berdua lah yang the best, tapi adalah Ancelotti ada di peringkat ketiga lah. Salah satu pelatih terbaik. Memang dia Ancelotti ini memang secara taktikal membosankan, itu aja. Tetapi kekuatan dari Ancelotti adalah manajemen dia yang luar biasa, dimana dia bisa menyulap pemain biasa saja menjadi pemain bintang. Itu yang bisa dilakukan oleh Ancelotti, dan itu sudah terbukti ya. Itu sudah banyak terbukti dari Ricardo Kakak, Filippo Inzaghi gitu ya. Di tangan dia mereka jadi monster gitu ya. Kemudian Andriy Shevchenko gitu ya. Kemudian dulu ada apa lagi? Gareth Bale ya, Gareth Bale juga di tangan dia monster ya. Kan lihat ketika Ancelotti pergi, Bale menurun gitu ya. Di tangan Ancelotti Bale luar biasa, kemudian di tangan Ancelotti juga Vinicius luar biasa, Valverde luar biasa gitu ya. Mereka kan pemain-pemain muda gitu ya. Jadi pemain-pemain ini banyak yang luar biasa di tangan Ancelotti. Memang Ancelotti ini bisa gue bilang tidak akan selalu perform. Kenapa? Karena ya kita harus mengakui kalau Ancelotti juga punya banyak kekurangan. Termasuk salah satunya menurut gue, kekurangan dari Ancelotti ini adalah tidak kreatif ya. Kurang kreatif gitu. Jadi ketika Ancelotti kehilangan Kroos dan Modric, dia tidak punya solusi untuk menggantikan keduanya. Entah itu merubah taktikal, entah itu merubah game plan dan segala macamnya. Jadi Ancelotti itu selalu seperti itu ya. Di AC Milan pun ketika Filippo Inzaghi menurun, Andrea Pirlo menurun, Ancelotti pun ambruk gitu ya. Jadi dia selalu hampir tidak pernah memiliki solusi ketika pemain-pemain intinya itu pergi. Nah, ini berbeda dengan kasusnya Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, di mana Guardiola ketika pemainnya pergi, dia masih bisa meramu tim ini. Begitupun Jurgen Klopp ya. Jadi itu perbedaan dari Jurgen Klopp, Pep, dan Ancelotti. Tapi ya Ancelotti tetap peraih UCL terbanyak dengan 5 kali sebagai pelatih ya. Kemudian dia juga satu-satunya pelatih yang membawa timnya juara di 5 liga top Eropa ya, dimana di Jerman, di Inggris ya, di Chelsea, kemudian di Serie A, di La Liga, di Prancis, dia udah pernah juara gitu ya. Jadi dia satu-satunya pelatih yang bisa melakukan itu. Jadi luar biasa untuk Ancelotti, dan akhirnya Ancelotti akan memulai kiprahnya sebagai pelatih kepala timnas Brazil. Dan ini pertama kalinya dia akan menjadi pelatih kepala di sebuah timnas ya. Dan pengganti dari Ancelotti di Real Madrid 90% adalah Xabi Alonso, karena Fabrizio Romano sudah mengumumkan Alonso akan menjadi pelatih Real Madrid selanjutnya, dan Alonso pun sudah mengucapkan kata perpisahan dengan Bayer Leverkusen ya. Dimana menurut gua, ini kan banyak sekali yang bilang kalau di tangan Alonso Real Madrid akan kembali menguasai dunia bisa dibilang. Tapi kalau menurut gua pribadi, Alonso itu belum terbukti kalau menurut gua. Kenapa? Karena di Bayer Leverkusen dia mainnya kan defense counter ya. Dengan permainannya defense counter, dia berhasil membawa Leverkusen juara.
dengan bisa dibilang tinta emas karena tidak terkalahkan sama sekali. Tetapi kalau seorang pelatih menukangi tim yang besar, kan tim yang besar tidak mungkin main defense counter ya, nyaris tidak mungkin kecuali dia tidak diunggulkan timnya. Tapi kan Real Madrid itu selalu diunggulkan dan selalu bermain menyerang, nggak mungkin main defense counter kan, tim sekelas Real Madrid, apalagi dengan pemain-pemain superstarnya. Nah ini menurut gue adalah tantangan baru untuk Alonso. Kalau kalian berekspektasi luar biasa terhadap Alonso, gue tidak berekspektasi yang sama. Gue tidak punya ekspektasi yang sama dengan Alonso. Menurut gue Alonso akan harus banyak beradaptasi dengan Real Madrid. Karena sekali lagi di Real Madrid pertama itu banyak sekali ego. Dan Alonso belum pernah menukangi tim yang egonya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa Alonso bermain menyerang? Karena di Bayer Leverkusen ketika dia bermain 4 back, banyaknya gagal dibanding berhasilnya. Ketika dia bermain 4 back ya. Kan dia selama ini bermainnya tuh 3 back atau 5 back ya. Dimana Frimpong dan Grimaldo jadi sayap gantung kan. Nah dengan defense counter itu kan berhasil. Tapi kan kalau Real Madrid nggak mungkin, hampir nggak mungkin lah main 3 back gitu ya. Defense counter kan nggak mungkin dengan kualitas pemain yang segila itu gitu ya. Pasti mainnya tuh menyerang dan pasti mencari banyak gol. Nah, yang dibutuhkan oleh Real Madrid itu adalah pelatih yang kreatif. Ya, dengan kreativitas dari pelatih Real Madrid, maka potensi Mbappe, potensi Vinicius, potensi Bellingham itu bisa dioptimalkan dengan baik. Ya, dan ditambah pastinya main manajemen ya, karena dengan banyaknya ego di Real Madrid pasti main manajemen sangat dibutuhkan. Dan memang Alonso adalah salah satu legenda ya, jadi gua rasa banyak pemain yang akan menaruh respect sama dia. Tetapi itu bukan jaminan untuk bisa menekan ego pemain ini, karena kita tahu Vinicius dan Mbappe di tangan Ancelotti ini masih sedikit ego-egoan. Ya kadang Vinicius giring sendiri, shooting sendiri dan gak jelas gitu ya. Kemudian Mbappe. Nah, Mbappe ini menurut gue di tahun ini sebenarnya sudah bermain sesuai levelnya. Tapi sayang, satu tim Real Madrid yang lain itu ngedrop. Semuanya ngedrop. Bener-bener semuanya. Bellingham ngedrop, Vinicius ngedrop, Rodrigo ngedrop. Ya, Valverde ngedrop. Semuanya ngedrop. Termasuk Camavinga. Camavinga juga ngedrop banget Camavinga. Ya. Jadi satu tim Real Madrid ngedrop, makanya Mbappe kelihatan berjuang sendirian. Jadi nice try untuk kalian Mbappe, tapi ya seenggaknya Mbappe sudah mencatatkan rekor sebagai pemain debutan ya, yang mencetakkan paling banyak gol di musim debutnya. Congrats untuk Mbappe, mencetakkan hat-trick juga ke gawang Barcelona. Luar biasa untuk Mbappe, tapi sayang Vinicius dan lain-lainnya tidak bisa membantu. Jadi itulah dinamika yang terjadi di Real Madrid tahun ini, dan kehadiran Xabi Alonso sekali lagi tidak menjamin Real Madrid akan bisa menguasai semua gelar di tahun depan. Karena apa? Sekali lagi Alonso belum terbukti berhasil di tim besar dengan pemain yang banyak ego. Karena berbeda dengan di Leverkusen itu tidak banyak ego karena tidak banyak pemain bintang di sana. Hanya 1-2 pemain bintangnya kan Boniface, Wirtz gitu ya. Dan kelihatan di musim keduanya ketika mereka sudah menjadi pemain bintang dan egonya sudah tinggi, kan Boniface berantem, Florian Wirtz berantem gitu ya. Kan artinya Alonso belum terbukti bisa mengendalikan ego pemain. Makanya sekarang Leverkusen menurun. Ya. Kan Boniface berantem, Wirtz berantem ya kan di musim ini. Jadi kita lihat gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Alonso, dan apakah bisa Alonso menukangi tim sebesar Real Madrid. Karena Xavi sudah terbukti gagal. Xavi berhasil di klub yang tanpa tekanan, Xavi berhasil. Tapi di klub yang banyak tekanan kayak Barcelona, terbukti Xavi gagal. Karena ternyata faktornya kan jauh lebih banyak untuk menukangi tim besar. Ya, itu soal dinamika dari Real Madrid. Jadi sekali lagi, welcome untuk Alonso. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi fans Real Madrid ya.